ini kuliah apa ini saya diketahui nggak? Tunggu sebentar. Ya ini sudah bisa dilihat ya PowerPoint saya. Siap sudah Pak. Siap sudah Pak. Oke. Jadi kemarin kan sebelumnya saya telah mengajarkan, sebentar ya. Telah mengajarkan tentang sirkulasi atmosfer di daerah tropis ya. Jadi di tropis bukan di Indonesia saja ya, sepanjang sekitar 23,5 derajat ya sampai 23,5 utara dan selatan. Ya, kemudian kita Bapak sirkulasi atmosfer di wilayah tropis tersebut ada sirkulasi Hadley ya, di utara selatan Hadley, Ferrel dan sirkulasi kutub. Kemudian untuk barat timur itu ada namanya sirkulasi Walker ya. Jadi sepanjang barat timur itu ada sirkulasi. Jadi Hadley maupun Walker itu adalah dua ahli meteorologis ya yang menjelaskan tentang adanya sirkulasi ya. Memang angin nggak bisa kita lihat ya, tapi bisa dideskripsikan dengan anak panah itu ya. Jadi di Indonesia kenapa merupakan adanya musim hujan dan musim kemarau itu karena adanya sirkulasi Hadley maupun sirkulasi Walker. Nah, kemudian kita sekarang lebih fokus lagi gimana dengan sirkulasi atmosfer di Indonesia, gitu ya. Jadi makin aja. Ya Mas, halo, salam. Udah di rumah? Oh ya, kamu ke belakang aja bisa nggak? Ke belakang. Ya nanti kan ada mobil coklat di belakang. Belakang rumah yang di depan. Ya, oke. Oh, berarti sana ya? Ya, ini tinggal putar aja ke belakang Mas ya. Ya. Bisa pakai. Ya. So itu sebentar, saya lagi ngajar sebentar aja. Nanti biar ibunya aja yang ini. Ya. Yuk. Kerja lagi belakang. Mama, Nabila suruh naik ke atas ini nyampein uang. Begini, ini ada uang, ada yang nanti belakang satu. Dari BRI. Di belakang. Minta kwitansinya. Kwitansi. Ya. Oke ya, tadi terganggu sebentar. Habis. Jadi di pertemuan kelima ini saya lebih fokus mengecil ke sirkulasi atmosfer di Indonesia. Jadi sirkulasi atmosfer di Indonesia, adapun sirkulasi atmosfer yang berperan dalam pembentukan cuaca dan iklim di Indonesia, antara lain disebut dengan sirkulasi monsun Asia Australia. Ada sirkulasi Hadley dan sirkulasi Walker. Ya, jadi di Indonesia ada sirkulasi monsun, ya, ada sirkulasi Hadley dan sirkulasi atmosfer. Sebenarnya sirkulasi monsun Asia Australia itu sebenarnya adalah perpaduan antara sirkulasi Hadley dengan sirkulasi Walker. Ya, dari barat timur utara kemudian disebut kurang 1.000 ya. Enggak, aduh. Ini jadi keganggu. Gimana? Yes. Ya, jadi kita bahas dulu mengenai sirkulasi monsun. Nah, sirkulasi monsun ini adalah merupakan yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan di wilayah Indonesia. Ya, jadi monsun adalah daerah tempat arah angin yang berperan kemudian terbalik arah sedikitnya 120 derajat pada antara bulan Januari dan Juli. Ya,
kalau di bulan Januari jadi disebut dengan monsun Asia. Sedang di bulan Juli disebut dengan monsun Australia. Ya. Ini ya, jadi arahnya berbalik pada di bulan Januari. Monsun Asia itu lebih banyak arah angin baratan. Ya, angin baratan yang dia asalnya masa udaranya dari Asia. Ya, itu dia berjalan melalui lautan Indonesia dari sebagian Samudra Pasifik bagian barat sampai wilayah Indonesia. Itu kemudian dia berbelok ya membentuk yang disebut dengan ITCZ dan itu. ITCZ internal intertropis Z itu ya namanya zoom ya. Zone bukan zoom, sorry. Itu arahnya berbalik dari barat jadi timur. Di bulan Juli dia berbalik jadi timur. Itulah di bulan Januari itu menyebabkan musim hujan. Di bulan Juli itu masa udara gerakannya dari Australia, makanya disebut dengan monsun Australia. Ya, itu bisa dilihat di ini. Begini. Jadi ini pada bulan Januari, ya. Pada bulan Januari yang ini bulan Juli yang merah. Jadi pada bulan Juni di Indonesia ini menyebutkan musim hujan. Kalau pada saat bulan Juli dia menyebutkan musim kemarau. Itu dimaksud dengan sirkulasi monsun, ya. Ini disebutkan monsun summer dan monsun winter. Kita balik lagi ya. Jadi kalau kita tadi ya. Jadi Januari adalah puncak musim dingin di bagian utara, ya. Ya, atau matahari berada di selatan. Dan puncak musim panas di bumi selatan, jadi di BBS. Jadi di utara musim dingin, ya. Terus di selatan ada musim panas. Nah, sirkulasi monsun itu sebaliknya pada Juli ya, tadi udah sebutin juga. Perbedaan tekanan akibat pemanasan yang berbeda menyebabkan pergerakan massa udara. Jadi membentuk sirkulasi monsun. Ya, nanti. Jadi ini udah ya pada perbedaan tekanan udara. Jadi pada saat bumi BBS itu musim panas berarti matahari di selatan itu menyebabkan tekanan rendah sehingga massa udara bergerak dari Asia ke Australia. Meskipun begitu melewati Indonesia dia dibelokkan dan membentuk ITCZ atau DKI, daerah konvergensi interzone gitu ya. Jadi sifat massa udara yang berasal dari monsun Asia umumnya basah dan tidak stabil karena melewati lautan tropis yang luas dan hangat sehingga menghasilkan sejumlah besar presipitasi. Itu menurut Starmo tahun 99. Ya, kenapa? Jadi kalau massa udara dari Asia karena dia bergerak lama di atas lautan, dia akan mengandung banyak uap air. Begitu dibelokkan dengan ada teori itu yang menemukan teori apa? Teori Borema. Jadi kalau saat dibelokkan dia menimbulkan suatu semacam pergolakan lah ya, golakan sehingga dia menyebabkan menjadi awan yang besar sehingga sudah terjadi musim hujan. Sebaliknya, nah seperti ini tadi ya saya jelaskan yang merah itu adalah dari benua Australia maksudnya ke sana. Sedangkan pada saat musim dingin di Asia ini dari benua Asia. Makanya ini monsun Asia, ini monsun Australia katanya. Ya. Oke. Kemudian jadi monsun yang membentuk sirkulasi samsi di Indonesia merupakan bagian monsun Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada bulan April Oktober, ya. Ini bulan apa nih sekarang? April ya, Oktober. Kedudukan matahari semu berada di atas wilayah bumi bagian utara, ya. Jadi kita udah mau masuk ke musim kemarau, ya. Sehingga wilayah daratan Asia mengalami pemanasan besar, ya. Dan suhu udara menjadi lebih. Jadi pada saat ini, ya. Ini akan ada gerakan ya, karena ini tekanannya rendah, jadi ini dari Australia akan sana, gitu ya, masa udara. Nah, sekarang April sampai Oktober ya. Akibat pemanasan tersebut, tekanan udara di BU menjadi lebih rendah dibanding tekanan udara selatan. Paham nggak? Jadi kalau suatu tempat suhunya lebih tinggi, itu dia akan menimbulkan low pressure, ya. Sedangkan angin itu kan bergerak dari high pressure menjadi low pressure kan, ya. Nah, terus gaya gradient itu yang menyebabkan pergerakan dari massa udara.
Dengan demikian terjadilah angin monsun timuran karena melewati lautan yang sempit, kandungan uap yang mengalir mengalami arus angin relatif kering. Ya, jadi ada apa angin monsun timuran, ada angin muson baratan. Kalau baratan itu ya itu menyebabkan musim hujan, muson timuran menimbulkan musim kemarau. Pada sini terjadi musim kemarau di Indonesia ya itu tadi. Kalau angin muson timuran itu menyebabkan atau monsun Australia itu menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Jadi sirkulasi atmosfer Indonesia dalam bentuk monsun pada periode Oktober-April itu merupakan sistem kebalikan periode di atas, di mana aliran udara justru ya tinggal ini aja. Jadi kalau di Indonesia secara umum itu musim hujan adalah apa? Januari ya Desember, Januari, Februari ya. Terus Maret, April, Mei itu musim peralihan. Juni, Juli, Agustus musim kemarau, gitu. Jadi itu jadi 3 bulan gitu. Secara umum, meskipun semua daerah nggak berbeda-beda. Jadi beda, ada yang musim hujannya itu 4 bulan ada. Ada yang musim hujannya 3 bulan. Jadi ada yang musim hujannya 2 bulan. Jadi itu semua disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan karena perbedaan tadi ya adanya monsun Asia dan monsun Australia gitu. Habis ini ada yang mau bertanya? Habis? Siap, belum ada Pak. Nggak terlalu sulit. Ada monsun Asia dan monsun. Jadi sirkulasi di Indonesia itu ada sirkulasi monsun, sirkulasi Hadley, dan sirkulasi Walker. Yang kemudian menyebabkan adanya terjadi akibat ketiga sirkulasi tersebut terjadilah musim kemarau dan musim hujan saja. Nah ini kita tadi sirkulasi monsun, sekarang sirkulasi Hadley. Tadi sebenarnya sirkulasi Hadley ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, secara umum. Jadi sirkulasi Hadley, saya ulang lagi, sirkulasi Hadley terdapat di tiap belahan bumi. Ya, merupakan salah satu sel dalam sirkulasi Hadley pada bagian bawah. Setiap sel Hadley udara mengalir menuju khatulistiwa. Ya, bagian bawah, lapisan bawah itu menuju asalnya baik di BBU maupun selatan. Ya. Sedangkan aliran udara masing-masing belahan bumi ya. Nah, aliran udara dari masing-masing belahan bumi bertemu di suatu peta yang disebut ITZ, yaitu Intertropical Convergence Zone. Nah ini yang menimbulkan adanya pumpunan awan-awan besar yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah Indonesia selalu ya ada awan gitu ya. Lain di daerah subtropis. Subtropis itu tidak ada awan karena daerah lintang tinggi. Nah, itu sering terjadi adanya namanya di gunung pasir, gunung Sahara dan sebagainya itu akibat ada dari daerah subtropis ya. Ya nanti ya kan kalian perlu tugas mandiri ya, perhatikan ya. Ya, saya ingin kamu membahas ya, dikumpulkan. Yang dulu udah dikumpulkan belum loh, Hafiz? Yang tugas meringkas itu. Izin Pak, sudah Pak, saya kumpulkan di via chat Bapak Pak. Ya, mungkin saya munculkan kembali Pak. Baik. Nah, nanti saya minta tugas mandiri yang kedua itu adalah kalian coba membahas tentang gurun Sahara ya, gurun pasir dan gurun rumput. Kenapa ada gurun rumput dan gurun Sahara? Kamu cari di internet. Ya. Itu sebagai tugas mandiri 2 ya. Ya, Irfan ada nggak? Irfan ada fotonya doang. Di mana wajah kamu? Irfan? Siapa? Ada Pak. Mana itu wajahnya suruh kameranya bermasalah tuh. Si Irfan. Izin Pak, nggak bisa connect Pak. Oh gitu. Terlalu panas sepertinya Pak laptopnya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Di dalam pita ITC tersebut, aliran tersebut kemudian naik. Ya. Jadi sayang nih lah kalau salah satu kelemahannya memang ya kalian juga tadi ya satu ya ada 2 nih ya. Kenapa gurun pasir
kemudian gurun, ada gunung rumput, dan ITZ. Kamu bahas itu 3 tuh, ya. ITZ kan pertemuan 2 masa itu apa gitu, ya. Kalau bila perlu ada fotonya juga ya, kalian posting di situ. Dengar nggak, Habib? Ya. Halo. Siap dengar, Pak. Itu yang Taruni ada nggak di sini? Taruninya? Siap. Ada, Pak. Siapa Taruni? Izin Pak, untuk Taruni ada 6, ada 5, udah ada di jam semua, Pak. Hadir semua? Hadir semua, Pak. Tidak ada suaranya. Jadi seolah-olah saya ngajar kamu aja. Tanya lagi Hafiz, yang lainnya mana? Ya. Oke, kita lanjutkan ya, Hafiz ya. Nanti ini juga materinya nanti saya kirim ke WA biasa. Nah, jadi ATZ itu sebenarnya tempat pertemuan massa udara Asia dan massa udara Australia, ya, bertemu di Indonesia. Itu menyebabkan musim hujan maupun musim kemarau. Ya, paham nggak, Bis? Yang lain juga. Ya, paham, Pak. Ini kamu, Irfan itu kalau salah angkatannya si Dede ya? Apa, Ade Febrian? Bukan, Pak. Saya bukan. 2018, Pak. Oh iya. Kalau Firmansyah, Ya, angkatan kamu Firmansyah. Firmansyah. Siapa? Ada ya? Siapa? Bapak. Mana Firmansyah? Firmansyah, kamu tinggal di mana, Firmansyah? Izin Pak, untuk atas nama Firmansyah terkendala dalam hal mic-nya Pak. Jadi dia bisa membalasnya di via kolom chat aja Pak. Kolom chat ya? Siap Pak. Oke, cek. Oke, jadi itu tadi. Kemudian aliran udara ini, ya, sorry. Nah, aliran udara ini akan menjadi dingin karena pemancaran gelombang pendek hingga di atasnya bergerak turun sekitar 30 derajat. Pada saat turun, udara ini mengalami pemanasan adiabatik dan bergerak menuju permukaan bumi sebagai udara yang panas dan kering. Itulah di daerah subtropis ya, bintang kuda. Nah, kemudian adanya tadi sirkulasi Hadley adalah sirkulasi utara selatan. Kemudian sirkulasi Walker barat timur. Nah, ini pemicu gerak ini adalah tekanan udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga di densitas rendah. Hal ini menyebabkan meleknya massa udara dari arah timur dan barat ekuator yang menyebabkan lautan dan densitas udara yang lebih tinggi. Jadi di situ ada beberapa sel ya, kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian adanya sirkulasi ini menyebabkan terjadinya proses konvektif di atas Indonesia. Ya sebenarnya baik Walker maupun Hadley itu menyebabkan proses konvektif. Jadi proses konvektif adalah bergeraknya massa udara ya ke arah vertikal. Tampaknya menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan yang lebih besar. Ini sering dikaitkan dengan aktivitas El Nino dan La Nina ya. Jadi kalau ada El Nino maupun La Nina itu sirkulasi Walker kan terdiri dari sekitar 5 atau 7 sel itu bergeser timur barat gitu ya. Dia kalau ada El Nino biasanya dia bergeser ke arah timur. Di Indonesia menyebabkan arah timur, arah barat. El Nino menyebabkan apa? Terjadinya kekeringan. Sedangkan sebaliknya La Nina juga menyebabkan hujan yang besar di Indonesia. Nah, itu kira-kira sirkulasi atmosfer di wilayah Indonesia. Jadi tidak terlalu rumit ya. Ada 3 sirkulasi. Kalau sebutkan dan jelaskan dengan singkat sirkulasi atmosfer di Indonesia. Itu aja. Itu jawabnya tadi ya. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya kalau rasanya ngajar si Hafiz aja nih. Yang lainnya nggak ada suaranya. Cukup aja Pak. Baru ada suara. Siapa nih Ali Sidi? Ali Sidi gimana? Izin Pak, izin tanya Pak. Oke. Tes Pak. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Izin Pak untuk mengenai sirkulasi Hadley tadi Pak.
kan diketahui bahwa di lintang 30 derajat dan di lintang 60 derajat itu adalah pusat konvergensi gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan itu, karena itu pusat konvergensi itu terjadi di lapisan atas atmosfer yang mengakibatkan massa udara turun itu apa gitu Pak? Kan itu massa udara itu bergerak dari arah ekuator menuju daerah kutub. Kemudian kan terjadi konvergensi di sekitaran lintang 30 derajat dan 60 derajat. Nah, yang akibat terjadinya konvergensi itu apa gitu Pak? Ya, Sehingga kalau yang bentuknya apa? Ya, begini Firman saya, kalau kita bicara Hadley, itu kan sebenarnya ada 3 sel ya. Jadi sering disebut dengan sirkulasi meridional. Itu ada sirkulasi Hadley, ada sirkulasi Ferrel, dan sirkulasi namanya sirkulasi kutub. Jadi antara Hadley dan Ferrel sebenarnya ada daerah yang disebut dengan lintang 30 derajat situ ya. Ya, itu ya dia merupakan daerah tengkatan tinggi, jadi di bawah itu adalah dari ekuator itu jadi di bawah itu dari 30 derajat ke ekuator itu lewat lapisan bawah. Begitu di atas dari ekuator bergerak ke mana? Ke 30 derajat ya, sebagai Hadley itu ya. Pertama Hadley. Jadi di situ di lintang 30 derajat maupun lintang selatan itu merupakan ada subsidensi. Ya, di 30 derajat itu ada subsidensi massa. Jadi massa udara yang di situ dia turun ke bawah, terjadi kompresi, maka di situ daerah panas. Ya, tidak ada awan. Nah, kan dari 30 derajat ke 60 derajat itu disebut ya sesuai dengan yang menemukan. Itu adalah Ferrel. Ya. Ferrel itu mengatakan dari 30 derajat ya. Itu juga sama ya. Dari kutub ya. Dari kutub ke 30 derajat dari 60 derajat ya. Itu ke situ ya juga merupakan daerah jadi antara Hadley dan Ferrel itu menimbulkan subsidensi di 30 derajat. Kalau yang 60 derajat bukan ini subsidensi, jadi malah dia terjadi awan konvektif di situ antara kutub 60 derajat sama 30 derajat. Itu aja. Baik utara, kita ambil aja bahas supaya jangan bingung. Kita ambil aja BBU, belahan bumi utara. Itu ada 3 sel, ya, 3 sel sirkulasi ya, Hadley, kemudian Ferrel dan sel kutub. Kira begitu, ya. Yang jadi awan jadi di 60 derajat ya. Nah, di situ bukan awan. Jadi di situ terjadilah adanya front. Front tahu nggak? Pertemuan antara massa udara dingin sama massa udara panas. Ya, jadi ketika ketemu ya massa udara panas dipaksa naik. Ya, terjadilah konveksi. Ya, situlah disebut dengan perawan-perawan sebagai akibat front. Front itu adalah pembatas antara massa udara dingin dengan massa udara panas gitu. Gimana, Firman, jelas nggak yang dimaksud itu? Jelas, Pak. Coba izin Pak, izin bertanya lagi. Berarti ketika massa udara yang bergerak dari wilayah ekuator itu bergerak ke arah kutub misalkan gitu. Berarti ketika di 30 derajat itu si massa udara itu jadi lebih bertambah gitu Pak, sehingga terjadi penurunan gitu ke lapisan bawah gitu Pak. Atau ada faktor lain gitu Pak? Iya, itu. Jadi di 30 derajat terjadi subsidensi yang sering disebut dengan lintang kuda situ, dari daerah tenang ya, karena tekanannya tinggi. Kemudian setelah itu ya dari 30 derajat, jadi di 30 derajat itu ada gerakan di permukaan bawah, itu gerakannya ke ekuator dan ke arah kutub gitu, paham nggak? Ya, cuma bedanya kalau kayak sama juga sebenarnya ke ekuator dia menimbulkan apa? Konveksi. Nah, jadi dari arah 30 derajat ke arah kutub juga di 60 derajat dia menimbulkan konveksi. Nah, itu terus ada makanya di situ ada jadi ada massa udara. Kalau namanya di Ferrel dari 30 derajat sama ke ekuator tentang massa udaranya karakternya hampir sama, tidak terlalu berbeda. Tapi ketika dari 30 derajat ke 60 derajat itu berbeda karakternya. Karena di sana massa udaranya dingin. Jadi pertemuan itu yang disebut dengan front. Nanti kamu bisa lihat front itu apa. Jadi situlah terjadinya awan-awan, terjadinya konveksi, terjadinya pertumbuhan awan disebabkan pertemuan antara massa udara dingin dan massa udara panas. Tapi lain halnya kalau di ekuator. Oleh ekuator pertemuan itu disebabkan ya adanya sirkulasi atmosfer.
Kalau sana bukan circulation flare ya, antara masuk udara dingin sama masuk udara panas itu dengan bukannya sirkulasi. Jadi akhirnya masuk udara panas yang banyak menguap air, dia dipaksa naik, jadi kayak naik ke gunung. Ya, kalau kalian nanti coba kalian buka sendiri apa yang maksud dengan front ya. Front apa? Udara, front dingin. Coba ada 2 jenis, front dingin dan front panas. Kira gitu ya, Firman. Siapa? Oke. Jadi saya kira udah selesai ya mengenai yang lain. Gimana yang lain? Ada yang masih belum jelas? Biasanya kalau ada Ivan yang sih nanya terus dia itu. Ali Sidik, gimana Ali Sidik? Nggak ada ya pertanyaan Ali Sidik? Siap, cukup Pak. Ya, oke ya. Saya kira saya di sini dulu ya. Hafiz, jangan lupa kamu shoot ya itu, ya. Nanti saya Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.